Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita akan kembali melanjutkan pembagian dari macam-macam fiil yang disebutkan oleh penyusun ada 6. Dan pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan 2 pembahasan dari 6 pembagian macam-macam fiil. Apa tadi? Fiil ditinjau dari penyebutannya, Kemudian yang kedua fiil ditinjau dari kebutuhannya terhadap maf'ul bihi. Dan yang ketiga, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu fiil ditinjau dari waktu kejadiannya. Fiil ditinjau dari waktu atau zaman terjadinya. Jadi fiil ditinjau dari waktunya, pengelompokan waktunya, maka di sana terbagi menjadi 3. Fi'lun yang pertama adalah fi'lul madhi, kemudian yang kedua adalah fi'lul mudhari'i, dan yang terakhir adalah fi'lul amri. Jadi di sana ada al-madhi, ada al-mudhari'u, dan ada al-amru. Al-mudhari'u, kemudian al-amru. Fi'lul madhi, fi'lul mudhari', dan fi'lul amr. Ini pembahasan yang ketiga dari pembagian macam dari macam-macam fi'il. Setelah kita membahas yang pertama, ada fi'il maklum, ada fi'il majhul. Setelah kita membahas yang kedua, ada fi'il lazim, dan ada fi'il muta'addi. Nah, sekarang kita fokus ke fi'il ditinjau dari zamannya, dari waktunya. Maka di sini disebutkan ada 3. Yang pertama adalah fi'il madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau telah terjadi. Di mana kita bisa mengetahui fi'il tersebut adalah fi'il madhi. Salah satunya jika fi'il tersebut mengacu kepada salah satu dari 3 pola yang tadi disebutkan. Seperti fa'ala, fa'ila, fa'ula untuk kata kerja aktif, atau fu'ila untuk kata kerja pasif. Jadi saya ulang sekali lagi, kita bisa mengetahui fi'il itu adalah fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan arti lampau, bila fi'il tersebut ini untuk yang terdiri dari 3 huruf dulu. Untuk yang terdiri dari 3 huruf dulu, bila dia mengacu kepada salah satu dari pola-pola tersebut. Fa'ala, kemudian fa'ila, atau na'am fa'ula. Ini untuk kata kerja aktif. Seperti yang tadi telah kita bahas. Dan satu pola yaitu untuk kata kerja pasif. Naam. Jadi ketika saudaraku saudariku mendapati fi'il yang mengikuti salah satu dari pola tersebut, maka kita bisa mengatakan fi'il tersebut adalah fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan arti lampau telah terjadi. Maka jika saya sebutkan misalnya fi'il seperti ini misalnya, yaitu qara'a. Naam, qara'a. Kemudian antunna saya tanya, qara'a
Kira-kira ya, dia masuk ke fi'il madhi kah atau fi'il yang lain? Kata kerja yang menunjukkan arti lampau kah atau kata kerja yang menunjukkan apa? Arti waktu yang lain? Maka antum akan menjawab qara'a ini fi'il madhi. Dari mana? Karena dia sama polanya, sama wazannya dengan apa? Na'am, fa'ala. Begitu pula ketika apa? Saya memiliki kata na'am, alima. Alima. Ya, alima. Ketika antunna ditanya alima, kira-kira fi'il yang mana? Kita akan menjawab dia fi'il madhi. Apa alasan kita mengatakan alima ini fi'il madhi, kata kerja lampau? Karena dia mengikuti pola apa? Na'am. Perhatikan, fa'ila. Mengikuti pola apa? Fa'ila. Begitu pula ketika apa? Saya mendapati kata, misalnya kata apa? Ya, sariqa. Na'am. Sariqa. Ya, sariqa. Apakah dia fi'il madhi? Kita jawab iya, fi'il madhi. Mengapa? Karena dia mengikuti pola apa? Fa'ala. Begitu pula misalnya di sana ada ya kata tahura misalnya. Naam, tahura. Kata hasuna. Hasuna. Ya. Tahura, hasuna. Kira-kira fi'il madhi tidak? Dua fi'il ini, dua kata ini kita katakan fi'il madhi. Mengapa? Karena kedua fi'il tersebut mengikuti pola apa? Fa'ula. Tahura, fa'ula, hasuna, fa'ula. Begitu pula misalnya apa? Saya memiliki kata na'am, buriba. Ya, buriba. Kemudian apa? Kata na'am, ya, kutiba. Apakah dia fi'il madhi? Kita katakan benar, dia fi'il madhi. Mengapa? Karena buriba, na'am, kutiba mengikuti pola fu'ila. Ya, meskipun dia fi'il madhi majhul. Kata kerja aktif apa? Kata kerja pasif. Ya, beda dengan fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Ini yang pertama. Jadi ada fi'il madhi. Ya, kata kerja yang menunjukkan arti apa? Lampau, ya, ditandai salah satunya dengan dia mengikuti salah satu dari apa? 4 pola ini. Ya, pola-pola yang saya sebutkan ini khusus membicarakan tentang apa? Fi'il bentuk kata kerja yang jumlah hurufnya terdiri dari apa? 3 huruf. Ya, yang terdiri dari apa? 3 huruf. Karena di sana ada yang 4, ada yang 5, dan ada yang 6. Naam. Jadi fa'ala, fa'ila, fa'ula, fu'ila. Fa'ala, fa'ila, fa'ula untuk kata kerja aktif, sedangkan fu'ila untuk kata kerja apa? Pasif. Semoga ya pembahasan fi'il madhi ini bisa dipahami ya oleh antum dan antunna semua. Dan kita harus terjemahkan apa? Telah. Karena dia fi'il madhi, ya. Qara'a telah menulis. Qara'a telah membaca, afwan. Alima ya telah mengetahui, ya kan? Sariqa telah mencuri. Tahura telah bersuci. Hasuna telah baik. Buriba telah dipukul. Kutiba telah ditulis dan seterusnya. Jadi kita artikan apa? Waktu lampau, telah, usai, buriba, usai dipukul, kutiba, usai ditulis, tahura, ya, telah apa? Ya, suci atau bersih, hasuna, ya, telah baik. Jadi tidak boleh kita artikan apa? Sedang, ya, atau akan. Kemudian yang kedua, ya, bentuk pembahasan yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Fi'il apa? Mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Yaitu kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan. Saya ulang. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan arti apa? Sedang atau akan. Dan kita bisa mengetahui ya, fi'il tersebut kita katakan fi'il mudhari'
kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan bila fiil tersebut ya sebelum fa fiilnya. Sebelum fa fiilnya. Tadi telah saya singgung apa itu fa fiil, yaitu huruf yang pertama. Ya, ada fa fiil, ada ain fiil, ada lam fiil. Sebelum fa fiilnya dia didahului ya oleh salah satu dari huruf-huruf apa? Mudhara'ah. Ya. Huruf-huruf apa? Mudhara'ah. Ya, di sana ada huruf al-mudhara'ati. Ya, huruful mudhara'ah. Huruf-huruf yang apa? Dengannya ketika dia terletak sebelum fa fiil, maka fiil itu harus kita artikan apa? Sedang atau akan. Tidak lagi boleh kita artikan telah. Nah, di sana ya, saudaraku, saudariku, kita harus ketahui huruf-huruf mudhara'ah itu apa saja. Di sana ada hamzah. Di sana ada nun. Di sana ada ya, dan di sana ada apa? Ta. Ya, inilah huruf-huruf mudhara'ah. Jika salah satu dari huruf mudhara'ah ini mendahului fa fiilnya, mendahului huruf yang pertama, maka ya fiil tersebut tidak lagi kita artikan apa? Telah, tapi kita artikan apa? Sedang atau akan. Perhatikan wahai saudaraku, ini saya hapus terlebih dahulu ya untuk memudahkan kita apa? Memahami ya, yaitu apa? Pola dari pola-pola apa? Fi'il mudhari. Yaitu kata kerja yang menunjukkan arti apa? Sedang atau akan. Ya, di sana ya untuk kata kerja aktif kita dapati yang terdiri dari 3 huruf dulu ya. Di sana ada pola na'am ya. Yaf'alu. Di sana ada pola na'am yaf'ilu. Di sana ada pola yaf'ulu. Ini khusus untuk apa? Ya, fi'il mudhari yang aktif. Jadi tolong fi'il madhi saya simbolkan dengan F1. Ya, fi'il yang pertama. Fi'il mudhari saya simbolkan dengan F2. Fi'il urutan yang kedua. Ya, ini untuk apa? Pola fi'il mudhari yang jumlah hurufnya terdiri dari 3 huruf. Yaitu apa? Yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Sedangkan untuk fi'il mudhari yang apa? Ya, yang pasif. Ya, ada aktif, ada pula apa? Pasif. Maka kita sebutkan di sini satu. Apa itu? Naam, yuf'alu. Ini adalah pola untuk fi'il mudhari yang apa? Yang pasif. Jadi yaf'alu, yaf'ilu, kemudian apa? Yaf'ulu untuk F2 aktif. Fi'il mudhari yang maklum. Sedangkan yuf'alu ya, dia hanya ada satu pola. Yuf'alu ini adalah untuk pola fi'il mudhari yang majhul. Ya, majhul, yaitu kata kerja apa? Ya, pasif. Nah, ini tolong wahai saudaraku dan saudariku, ya, kenali pola-pola tersebut. Karena untuk mempelajari ilmu sharaf tanpa menghafal, maka mustahil bagi kita untuk apa? Bisa ya menguasai ini ilmu. Jadi, kenali ya pola F1 baik yang aktif ataupun yang pasif. Kenali pola F2 baik yang aktif ataupun yang pasif. Maka yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, termasuk yuf'alu tidak lagi kita artikan sedang. Tidak lagi kita artikan telah, tapi apa? Sedang ataupun akan. Karena di sana sebelum fa fiilnya diawali dengan apa? Salah satu dari huruf mudhara'ah ya. Ya, salah satu dari huruf mudhara'ah apa? Ya. Ya, nanti bisa dirubah dengan ta. Taf'alu, taf'ilu, taf'ulu, ya, tuf'alu. Bisa pula nanti dengan apa? Nun.
ya. Naf'alu, naf'ilu, naf'ulu, nuf'alu. Bisa pula dengan hamzah, ya. Af'alu, af'ilu, af'ulu, uf'alu. Ya kan? Jadi ini adalah huruf-huruf mudhara'ah yang jika salah satu dari ini huruf mendahului apa? Ya, fa fiilnya, huruf yang pertama, maka fiil tersebut kita katakan dengan sebutan apa? Fi'lul mudhari'i. Kata kerja yang menunjukkan arti apa? Sedang ataupun akan. Ya, itu perihal fi'il mudhari'. Jadi ketika saya menyebutkan kata misalnya yak apa? Naam yaqra'u. Naam yaqra'u. Naam, maka tidak boleh diartikan apa? Telah membaca. Kita artikan yaqra'u sedang membaca. Kemudian di sana misalnya ada kata apa ya? Misalnya ya'lamu. Naam. Ya, ya'lamu. Tidak boleh lagi kita artikan apa? Ya, telah mengetahui. Tapi kita artikan apa? Sedang atau akan mengetahui. Begitu pula misalnya di sana ada kata apa? Naam, ya. Yahsunu misalnya. Yahsunu. Tidak lagi kita artikan telah baik, tapi apa? Sedang atau akan apa? Menjadi baik. Ya, jadi yaqra'u, ya'lamu, yahsunu, kemudian apa? Yanjisu, na'am. Na'am. Yanjisu misalnya, maka kata tersebut tidak lagi kita artikan apa? Telah, tapi kita artikan apa? Sedang. Na'am ya. Yanjisu ya, sedang atau akan apa? Mengotori. Ya. Jadi tolong wahai saudaraku dan saudariku ya, untuk bisa mengetahui dia itu fi'il mudhari' atau bukan, maka kenali ya huruf-huruf mudhara'ah. Ya. Bila salah satu dari huruf mudhara'ah ini mendahului fa fi'il huruf yang pertama, na'am, maka kata tersebut kita katakan apa? Fi'il mudhari' atau kita istilahkan dengan F2, fi'il urutan yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir wahai saudaraku, ya, fi'il ditinjau dari apa? Zamannya, waktunya. Kita dapati di sana ada fi'lul amr. Apa? Fi'lul amri. Kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Ya, kita simbolkan dengan apa? F3, fi'lul amri. Ya, kata kerja apa? Perintah. Jadi kata kerja perintah ini ya, dia memiliki pola. Pola umum dari fi'il amr, wahai saudaraku dan saudariku, di sana ya ada na'am, ya. If'al. Di sana ada na'am, if'il. Di sana ada apa? Na'am, uf'ul. Ya, uf'ul. Jadi ini pola dari pola-pola apa? Fi'lul amri. Kata kerja perintah ya, yang terdiri dari 3 huruf. Apa yang pertama? If'al. If'al. Yang kedua, if'il. Yang terakhir, uf'ul. Ya. Dan perlu diingat bahwa fi'il amr tidak sama dengan fi'il madhi, tidak sama dengan fi'il mudhari'. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Maka kalau di dalam fi'il madhi ada pembagian maklum dan majhul, aktif dan pasif, begitu pula pada fi'il mudhari' ada pembagian maklum dan majhul, aktif dan pasif. Pada fi'lul amr, pada kata kerja yang menunjukkan arti perintah, kita hanya mengenali satu saja, yaitu maklum. Karena tidak mungkin ada kata kerja perintah yang menunjukkan arti apa? Pasif. Semua kata kerja perintah itu menunjukkan arti apa? Aktif. Maka pola yang disebutkan di sini hanya menentukan atau menyebutkan apa? Pola fi'il amr maklum. Tidak ada istilah majhul.
hanya aktif, tidak ada istilah apa? Pasif. Apa contohnya? Polanya if'al. Yang kedua if'il. Yang ketiga uf'ul. Jadi ketika saya menyebutkan kata misalnya iqra, na'am, ya, iqra, maka kita artikan apa? Ya, bacalah. Karena dia F3, bacalah. Di sana kalau misalnya ada kata misalnya uktub, na'am, uktub, maka kita artikan apa? Na'am, tulislah. Karena dia F3, fi'il amr. Begitu pula kalau di sana kita dapati kata apa? Ya, udkhul misalnya. Nah, udkhul, maka kita artikan apa? Masuk, masuklah. Ya, ijlis. Nah, ijlis. Naam, ijlis. Karena dia fi'il amr, maka kita katakan apa? Duduk, duduklah. Jadi perhatikan di sini, iqra tidak boleh kita artikan telah membaca, sedang atau akan membaca, tapi apa? Bacalah. Karena dia bentuk fi'lul amr. Uktub tidak boleh kita artikan telah menulis, sedang atau akan menulis, tapi apa? Tulislah. Udkhul tidak boleh kita artikan telah menulis, sedang atau telah masuk, sedang atau akan masuk, tapi apa? Masuklah. Ijlis tidak boleh kita artikan telah apa? Duduk, sedang atau akan duduk, tapi kita artikan apa? Duduklah. Ijlis, duduk, duduklah. Ini ya pembahasan yang ketiga dari pembagian macam-macam apa? Fiil, ya. Jadi sekali lagi, ya, fiil ya ditinjau dari penyebutan fiilnya, ada maklum, ada majhul. Yang kedua, fiil ditinjau dari apa? Ya, kebutuhannya terhadap apa? Objek penderita. Ada lazim, ada muta'addi. Yang ketiga, fi'il ditinjau dari apa? Waktunya, zamannya, ya, kejadiannya. Di sana ada 3, ada fi'il madhi dengan pola-pola yang tadi telah disebutkan, ada fi'il mudhari dengan pola-pola yang tadi telah disebutkan, dan ada fi'il amr, yaitu apa? Pola if'al, if'il, uf'ul. Jadi sekali lagi saya nasihatkan kepada saudaraku dan saudariku, ya, kenali baik-baik ya pola dari pola-pola ya F1 ya fi'il madhi, F2 fi'il mudhari, F3 fi'il amr, ya. Pola-pola yang ini disebutkan ya dikhususkan untuk apa? Ya, fi'il yang terdiri dari tiga huruf. Karena di sana ada pola yang terdiri dari 4 huruf. Ada pola yang terdiri dari 5 huruf, ada pola yang terdiri dari 6 huruf. Insya Allah di kesempatan-kesempatan berikutnya, insya Allah ya, rubai, khumasi ataupun sudasi, fi'il yang berjumlah berapa? 4 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf akan kita bahas. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan ya atas niat baik kita untuk bisa ya memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab dengan baik dan benar, dan semoga apa yang kita usahakan ini ya menjadi sebab ya turunnya rahmat keberkahan Allah Azza wa Jalla untuk kita hambanya kaum muslimin. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat, dan nasihat saya untuk diri saya, untuk antum-antunna semua, bersungguh-sungguhlah di dalam berusaha dan teruslah ya berdoa ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah jika 2 hal tersebut ya, usaha yang maksimal, kemudian berdoa dengan baik dan benar kita kuatkan, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan apa yang kita cita-citakan bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.